شكرا يا ربي شكرا. Konsep perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan adalah dalam arti yang sederhana dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang mempersiapkan hal-hal yang dikerjakan pada waktu yang akan datang dan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian pengertian dari pembelajaran yakni sebagai suatu proses yang dilakukan oleh para guru, pembimbing, dan membantu dalam mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dalam belajar. Kemudian pengertian dari perencanaan pembelajaran itu sendiri adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yakni perubahan perilaku serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Nah, pentingnya organisasi perencanaan pembelajaran ini yakni yang pertama, pembelajaran adalah proses yang bertujuan. Yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran adalah proses yang kompleks tentunya. Yang keempat yaitu proses pembelajaran akan efektif apabila memanfaatkan sebagai beberapa sarana dan prasarana yang tersedia untuk memanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, kemudian masuk kepada prinsip dan karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, prinsip itu ada prinsip perkembangan, yang kedua prinsip perbedaan individu, yang ketiga prinsip minat dan kebutuhan anak, yang keempat adalah prinsip motivasi. Nah, kemudian ada manfaat dalam perencanaan pembelajaran ini. Yang pertama adalah melalui proses perencanaan yang matang akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Artinya, perencanaan yang matang dan akurat maka akan mampu memprediksi sebagian besar keberhasilan yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yaitu sebagai alat untuk memecah masalah. Ketiga yaitu memanfaatkan sebagai sumber belajar secara tepat, dan tak lupa pula perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Tak lupa pula fungsi dari perencanaan pembelajaran tersebut. Yang pertama, fungsi kreatif. Fungsi kreatif ini yaitu dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan yang baik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang terjadi untuk kedepannya. Yang kedua yaitu fungsi inovatif. Mungkinkah suatu inovasi pembelajaran akan muncul tanpa direncanakan? Atau tanpa diketahui terlebih dahulu berbagai kelemahannya? Tidak. Sesuatu inovasi hanya akan muncul seandainya guru memahami adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Selanjutnya fungsi dari selektif yaitu ada kalanya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran pembelajaran guru dihadapkan berbagai pilihan dalam strategi. Kemudian fungsi komunikatif. Dalam fungsi komunikatif ini suatu perencanaan yang menjadi harus dapat memadai sehingga dapat menjelaskan kepada setiap orang-orang yang terlibat seperti peserta didik, masyarakat, dan sosial. Kemudian fungsi prediktif. Dalam fungsi prediktif ini, perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu treatment sesuai dengan program-program yang telah disusun. Kemudian fungsi akurasi. Sering terjadi pada guru yaitu yang merasa berlebihan dalam pelajaran sehingga merasa waktu yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya bahan yang harus dipelajari siswa. Jadi sebagai seorang guru kita harus selalu akurat dalam memberi pelajaran yaitu dengan tentang waktu. Kemudian fungsi dari pelajaran itu yaitu mencapai tujuan. Mengajar bukanlah sekadar menyampaikan materi akan tetapi membentuk manusia secara utuh. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dapat mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Kriteria penyusunan pembelajaran ini ada 6. Yang pertama signifikasi, kedua relevan, yang ketiga kepastian, yang keempat adaptabilitas, kelima harus adanya kesederhanaan, yang kelima yaitu prediktif. Dalam pendekatan sistem dalam perencanaan pembelajaran dilihat dari konsep pendekatan sistem bahwa subsubstansi yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran meliputi yang pertama komponen tujuan pembelajaran, yang kedua komponen materi atau bahan mata pelajaran, yang ketiga komponen metode pembelajaran, yang keempat komponen media pembelajaran, yang kelima komponen sumber belajar, dan terakhir yaitu komponen penilaian hasil belajar atau evaluasi. Selanjutnya materi model-model perencanaan pembelajaran. Model-model pembelajaran ini dirancang
melalui sistematis. Nah, dalam sistematis ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu identifikasi tugas-tugas baru. Dalam identifikasi tugas-tugas, kegiatan merancang suatu program pembelajaran harus dimulai dari identifikasi tugas-tugas yang menjadi tuntunan suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu analisis tugas. Nah, dalam tugas-tugas yang telah ditetapkan secara dimensional dijabarkan menjadi berperangkat tugas yang lebih terperinci lagi. Kemudian yaitu yang ketiga penetapan kemampuan. Nah, dalam langkah ini sejalan dengan langkah yang ditetapkan sebelumnya, namun lebih signifikan lagi. Yang keempat adalah spesifikasi pengetahuan dan keterampilan sikap seperti afektif, kognitif, dan psikomotor. Nah, hal-hal yang tersebut ditampilkan sebagai kriteria kognitif, afektif, dan performance yaitu melalui model pembelajaran Davis, yaitu beberapa tahap, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama penempatan status sistem pembelajaran, yang kedua perumusan tujuan pembelajaran, yang ketiga perencanaan pelaksanaan evaluasi, yang keempat pendeskripsian dan pengajian tugas, yang kelima yaitu pelaksanaan prinsip-prinsip belajar. Nah, sebagai model pembelajaran Davis ini dapat kita tahap pertama, yaitu tahap ini dimulai dengan memikirkan daerah pelajaran yang telah diberikan. Untuk itu perlu dikoordinasi antara semua guru yang berada dalam bertanggung jawab dalam daerah pelajaran tersebut, dan dengan sendirinya membutuhkan waktu dan usaha tertentu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu sangat penting dalam rangka merancang pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan terpenting yang ini adalah artinya adalah menentukan urutan bahan yang disampaikan, kemudian metode mengajar dan prosedur evaluasi yang akan dikembangkan. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya berdasarkan asumsi bahwa setiap guru merumuskan perangkat tujuan pembelajaran yang berarti akan memberikan pelajaran baru. Nah, jika guru telah merumuskan tujuan belajar bagi siswanya, maka sesungguhnya guru telah mengetahui hal-hal yang perlu diperbuat oleh siswanya. Selanjutnya, langkah selanjutnya deskripsi tugas dimaksud. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ada 2 cara. Yang pertama, cara-cara yang paling efisien dan efektif yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ahli atau perancang sistem agar siswa melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian, cara yang selanjutnya adalah langkah dengan apa yang akan dikerjakan dalam melaksanakan suatu tugas. Kemudian, dalam langkah selanjutnya yaitu sebuah kekeliruan jika guru merancang pembelajarannya langsung menentukan metode mengajar yang akan digunakannya dengan mengabaikan apa yang ingin diajarkan kepada siswanya. Seharusnya tidak, yaitu seharusnya guru terlebih dahulu menetapkan lebih dulu hal-hal yang ingin diajarkannya kepada siswa, lalu mempertimbangkan berbagai alternatif metode mengajarnya akan digunakan untuk dipelajari oleh siswa dan siswinya nanti. Selanjutnya materi tujuan pembelajaran. Nah, menurut para ahli seperti Ibrahim bin Sodi memaparkan tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan dimiliki siswa-siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Sementara itu, Hamali juga memaparkan tujuan pembelajaran adalah sejumlah hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam artian siswa belajar yang secara umum mencakup pengetahuan baru, keterampilan, kecakapan, serta sikap-sikap yang diharapkan oleh seorang guru dicapai oleh seorang siswa sebagai hasil pengajarannya. Sedangkan beberapa tujuan pelajaran ini deskripsi pencapaian 3 aspek, yaitu kompetensi. Dalam kompetensi tersebut yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran nantinya. Kemudian terdapat 4 alasan mengapa tujuan pembelajaran perlu dirumuskan, yakni yang pertama, rumusan tujuan pembelajaran yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi nantinya seefektivitas keberhasilan proses dalam pembelajaran. Nah, suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil manakala siswa dapat mencapai tujuan secara optimal. Nah, keberhasilan itu merupakan indikator keberhasilan guru dan merancang dan melaksanakan proses mengajar tadi. Kemudian selanjutnya tujuan pelajaran dapat digunakan sebagai pedoman dan paduan kegiatan belajar siswa. Tujuannya bagaimana? Yaitu yang dijelaskan dan tepat dapat membimbing siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar yang dilakukannya. Berkaitan dengan itu, guru juga dapat merencanakan dan mempersiapkan tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk membantu siswa dalam melaksanakan belajar. Selanjutnya itu tujuan pelajaran dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya dengan tujuan pembelajaran yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi pelajaran, metode, dan strategi pembelajaran. Kemudian ada alat, media, dan sumber belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat keberhasilan berbagai
belajar siswa, seperti potensi dan keterampilan lainnya. Kemudian tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai kontrol dan menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran, baik itu dalam strategi, skill dan keterampilan siswa, yang artinya melalui penetapan tujuan pembelajaran. Guru bisa mengontrol sampai mana siswa telah menguasai kemampuan-kemampuannya sesuai dengan tujuan dan tuntutan kurikulum yang berlaku pada setiap sekolah atau MI. Lebih jauhnya, dengan tujuan pelajaran dapat ditentukan daya serap siswa dan kualitas suatu sekolah tergantung pada kurikulum yang berlaku di sana. Nah, ada pun manfaat dari tujuan pelajaran, yakni manfaat atau kegunaan tujuan pelajaran memungkinkan guru harus tahu secara tepat tingkah laku siswa yang bagaimana yang diinginkan untuk berhasilnya suatu proses belajar mengajaran dan proses pembelajaran terus. Kemudian guru akan memilih metode mengajar yang tepat untuk keberhasilan siswanya. Tujuan pelajaran ini juga membantu guru dalam mengevaluasi, seperti membuat pertanyaan tes secara langsung untuk tujuan mengajar mereka. Secara spesifik, manfaat atau kegunaan tujuan pelajaran dapat dilihat dari perspektif peserta didiknya dan perspektif pengajarnya. Ada dua konteks yang perlu kita ketahui. Kemudian manfaat tujuan pelajaran dari perspektif peserta didik itu sendiri, yakni dapat mengetahui harapan pengajar secara jelas. Yang kedua, menjadi pedoman untuk fokus dalam belajar. Kemudian ketiga, yaitu mengetahui indikator-indikator apa saja yang diranah secara jelas untuk mengukur keberhasilan. Nah, yang harus kita pahami dalam bantu peserta didik tadi ada beberapa hal. Yang pertama, taksonomi. Nah, istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu taksis dan nomos. Taksis berarti pengakuan, sedangkan nomos artinya ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita dapat menjadikan ini sebagai tujuan pembelajaran tadi, memasukkan dalam perencanaan pembelajaran tadi. Nah, yaitu ilmu yang belajar tentang klasifikasi. Dalam hal kaitannya dengan tujuan pembelajaran, maka taksonomi tujuan pembelajaran adalah klasifikasi tujuan berdasarkan domain pengetahuan, sikap, keterampilan yang diidentifikasi dalam 3 domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan memilih taksonomi tertentu, maka hal tersebut dapat dispesifikasikan. Di samping itu, taksonomi tujuan pelajaran juga membantu guru untuk menghubungkan kurikulum dengan alat evaluasi. Selanjutnya, materi pembelajaran. Nah, di sini kita harus mengetahui pengertian dari materi pembelajaran, yakni isi atau konten yang harus dipelajari dan dikuasai siswa dan serta didukung oleh pengajaran, yaitu seorang guru. Dalam hal ini, isi dan konten tersebut diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku di setiap sekolah. Nah, di dalam materi pelajaran ada jenis-jenisnya, yaitu pertama harus fakta. Nah, dalam segala hal yang menunjukkan kenyataan dan kebenaran, meliputi nama-nama objek yang ada serta dalam peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu konsep. Nah, dalam kategori atau ragam yang menunjukkan kesamaan atau kemiripan gagasan, kejadian, objek, dan kebendaan. Ketiga, adanya prinsip, yaitu berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting, yaitu meliputi dalil, rumus, paradigma, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat yaitu prosedur. Nah, sesuai dengan isi atau materi tentang pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang berurutan. Kelima, tentunya adanya sikap dan nilai, yaitu hasil belajar aspek sikap, misalnya dalam nilai kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, dan kerjasama. Nah, selanjutnya, kriteria pemilihan materi dalam pembelajaran itu adalah yaitu kriteria tujuan pembelajaran, adanya tujuan pembelajaran. Kemudian materi pelajaran supaya terjabarkan atau terurut. Yang ketiga, relevan. Keempat, sesuai dengan kondisi masyarakat. Yang kelima, yaitu materi pelajaran mengandung segi-segi etik atau norma. Yang keenam, yaitu materi pengajaran khusus dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematik dan logis. Yang ketujuh yaitu materi pelajaran bersumber dari buku sumber yang berlaku, pribadi guru yang ahli, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber dan pendekatan dalam materi pembelajaran. Yang pertama, dalam sumbernya yaitu dari pendekatan sumber kita bisa mencari dalam buku pelajaran, majalah, jurnal, koran, internet, kemudian media audiovisual, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pendekatan dapat diketahui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan prosedural, yakni menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas, seperti langkah-langkah dalam melaksanakan tata cara fardu kifayah berurutan dan sistematis. Yang kedua, pendekatan hierarkis. Nah, dalam pendekatan hierarkis ini merupakan cara atau teknik urutan pemaparan materi pelajaran secara berjenjang atau bertahap-tahap. Selanjutnya, prinsip dalam pengembangan materi pelajaran ini terbagi tiga. Yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Nah, materi pelajaran hendaknya relevan dan mencapai standar kompetensi siswa atau sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, keajekan atau konsistensi.
Nah, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 2 macam, maka materi yang harus diajarkan harus 2 macam pula, tidak boleh lebih. Yang ketiga yaitu adequacy, yaitu kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup, memadai dan membantu peserta didik, tidak berlebih dan tidak kurang. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga terlalu banyak. Nah, langkah-langkah dalam mengembangkan materi pelajaran itu terbagi 3 juga. Pertama, identifikasi kompetensi dasar. Nah, aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Selanjutnya, identifikasi materi ajar berdasarkan ranah. Nah, di ranah ini kita masuk lagi kepada afektif, kognitif, dan psikomotor. Selanjutnya, menentukan materi yang sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Nah, dalam pengemasan materi itu pertama ada prinsip pengemasan. Dalam prinsip pengemasan ini, yang pertama sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Yang kedua, adanya kesederhanaan tidak berlebih-lebih. Yang ketiga, adanya unsur-unsur desain pesan yang menarik. Yang keempat adalah perorganisasian materi, yaitu secara urut, tidak teracak-acak. Yang kelima, adanya petunjuk cara penggunaan. Nah, dalam kriteria pengemasan ini ada juga seperti novelty. Dalam novelty ini adalah bersifat baru dan mutakhir, tidak membuat mereka bosan, otomatis mereka termotivasi. Selanjutnya, proximity. Nah, dalam kriteria pengemasan proximity ini adalah materi pembelajaran yang disampaikan harus sesuai dengan pengalaman siswa, tidak dilaksanakan oleh orang dewasa, sesuai dengan ranah mereka. Selanjutnya, yang ketiga, adanya konflik. Materi pembelajaran disajikan sebaiknya dikemas berupa agar mereka tertarik dan mereka terbawa emosi, baik itu senang maupun sedih. Selanjutnya, adanya humor. Nah, tidak terlalu fokus atau tidak terlalu monoton. Kita memberi pembelajaran yang disampaikan secara dikemas, menampilkan kesan lucu. Nah, dalam bentuk-bentuk pengemasan materi pelajaran itu ada beberapa. Yang pertama, materi pelajaran terprogram, kemudian pengemasan materi pembelajaran melalui modul, kemudian juga pengemasan materi pembelajaran kompilasi. Nah, dalam materi kompilasi pembelajaran tadi, yakni bahan belajar disusun dengan mengambil bagian-bagian yang dianggap perlu, seperti kisi-kisi, seperti guru memberi kisi-kisi kepada anak muridnya, yaitu berbagai sumber belajar dan menggabungkan satu kesatuan untuk dipelajari oleh siswanya. Nah, metode pembelajaran. Pengertian dari metode pembelajaran yakni dikenal dengan istilah metode, yaitu artinya merupakan suatu kata yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Tentu istilah metode adalah merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Nah, sedangkan metode pembelajaran adalah cara-cara yang diambil oleh guru dalam menyajikan materi yang diajarkan kepada siswa-siswa. Cara yang diambil tersebut dengan menggunakan cara-cara yang terbaik tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran serta secara efisien dan efektif. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis metode. Yang pertama kita tentunya paling sering kita lakukan yaitu metode ceramah. Nah, dalam metode ceramah yaitu dengan menyajikan pelajaran melalui pendapat dengan aturan secara lisan mengenai penjelasan langsung secara efektif kepada sekelompok siswa. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode ceramah yakni ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap yang persiapan merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan atau disampaikan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan alat bantunya. Selanjutnya metode diskusi. Di sini kita diskusikan biasanya banyak dalam diajarkan untuk berkelompok. Nah, dalam metode pembelajaran yang ini yang mengharapkan kepada siswa dengan sesuatu permasalahan. Dalam tujuan utama metode ini tentunya untuk memecahkan suatu permasalahan atau suatu konflik. Nah, selanjutnya dari diskusi ini ada beberapa yang kita buat dalam mendidik seorang siswa itu dengan diskusi kelas. Nah, diskusi kelas disebut juga diskusi kelompok dengan proses pemecahan masalah yang dilakukan seorang guru kepada seluruh mahasiswa dengan beberapa anggota kelompok di kelas. Yang kedua, diskusi kelompok kecil lagi, misalnya atau lebih dari 2 orang atau 3 orang hanya berapa signifikan lagi daripada yang sekelas tadi, yaitu di kelompok kecil yang dilakukan membagi siswa dalam kelompok-kelompok beserta diskusi. Ketiga yaitu simposium. Nah, dalam metode simposium ini yaitu metode mengajar dengan membahas suatu persoalan yang dipandang dari berbagai sudut pandang berdasarkan keahlian masing-masing. Selanjutnya itu metode diskusi panel, yaitu dalam panel ini pembahasan suatu masalah yang dilakukan oleh beberapa dan penulis yang akan biasanya terdiri dari 4 atau sampai 5 orang yang dihadapkan beberapa audiens. Nah, kemudian metode demonstrasi. Nah, dalam metode demonstrasi adalah
dalam penyajiannya pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik yang sebenarnya atau cuma tiruan. Sebagai metode pengajian demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan juga dari seorang guru. Kemudian adanya metode simulasi. Nah, dalam metode simulasi ini berasal dari kata simulat yang artinya berpura-pura atau seperti drama yang akan digunakan mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang ada dengan sebenarnya. Selanjutnya adanya metode tanggung jawab. Nah, dalam metode tanggung jawab ini banyak dilakukan juga, paling banyak juga dilakukan pada sekolah MI atau sekolah sekolah dasar. Dengan metode tanya jawab ini suatu cara pengajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan, tentunya yang perlu dijawab oleh anak didik. Penggunaan metode tanya jawab ini bermaksud untuk memotivasi anak didik untuk bertanya selama proses pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu metode eksperimen. Nah, dalam metode eksperimen ini cara pengajian mereka di luar ruangan yang untuk mengaktifkan pola pikir mereka dan skill mereka, yaitu dengan di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan secara sendiri yang apa dipelajarinya. Selanjutnya kita pelajari karena beberapa sekolah juga melakukan metode pembelajaran dalam kurikulum, otomatis kita akan mengakses kepada kurikulum 2013 karena banyak yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Selanjutnya yang pertama metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 yaitu mengamati, seperti metode mengutamakan keberadaan makna proses pelajaran atau observasi. Selanjutnya adanya menanyakan setelah kegiatan mengamati. Selanjutnya juga mengumpulkan informasi, eksploitasi kegiatan. Selanjutnya juga mengasosiasi, mengolah informasi kegiatan dengan pembelajaran tadi. Nah, sehingga informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan eksperimen maupun hasil dari kegiatan pengamatan, sehingga terkumpullah beberapa informasi tadi. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Berdasarkan paparan tentang uraian mengenai media pembelajaran, maka di dalamnya terdapat beberapa makna. Yang pertama yaitu harus kita ketahui bahwa media pembelajaran memiliki pengertian fisik yang dikenal dengan istilah hardware, yaitu perangkat keras, yang dimana suatu benda yang dapat dilihat, didengar, diraba dan dengan panca indera. Selanjutnya media pembelajaran ini memiliki fungsi dan manfaat, yaitu beberapa ahli yang menjelaskan tentang manfaat dari media pembelajaran, yakni manfaat yang praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran, yaitu dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dalam hasil dan proses mengajar. Nah, beberapa pemaparan fungsi media pembelajaran ini yang pertama yaitu fungsi atensi, yakni menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran tersebut. Selanjutnya dengan fungsi afektif. Nah, media visual dapat terlihat dari siswa ketika belajar atau membaca teks yang menggambar informasi yang menyangkut masalah sosial. Selanjutnya juga fungsi kognitif. Nah, dalam media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian sejarah yang mengungkapkan lambang visual atau gambar memperlancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian klasifikasi media pembelajaran yaitu adanya media cetak, yaitu media cetakan meliputi bahan-bahan yang disiapkan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi seperti modul dan lain sebagainya. Di samping buku teks atau buku ajar, lembaran ini berisi gambar atau foto di samping teks penjelasan tersebut. Kemudian adanya media pajang. Nah, dalam media pajang pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan kelompok kecil, yaitu media yang termasuk dalam kelompok ini adalah papan tulis, papan magnetik dan pameran. Selanjutnya juga media rekaman audio tape. Nah, pesan dan isi pelajaran dapat direkam pada tape magnetik sehingga hasil rekaman tersebut dapat diputar kembali pada saat yang diinginkan. Kemudian juga ada media slide atau film bingkai, yaitu slide film bingkai ini adalah suatu film transparasi, yaitu film transparasi yang berukuran 35 mm dengan bingkai 2x2 inci. Penayangan ini atau panjangnya program sangat bervariasi. Kemudian adanya media televisi. Nah, kemudian dalam media televisi ini sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang. Biasa juga ditambah dengan infokus dan lain sebagainya. Kemudian kriteria pemilihan media pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama harus sesuai dengan tujuan kan. Kedua harus praktis dan bertahan.
juga dengan ditambah juga pengelompokan sasaran. Nah, ditambah yang terakhir yaitu mampu dan terampil menggunakan apapun media yang dipilih tadi. Nah, selanjutnya ada faktor pendukung keberhasilan yaitu media dalam pelajaran tersebut. Yang pertama, belajar harus menyenangkan, itu seperti menantang, fantasi, dan rasa ingin tahu yang kuat. Kemudian adanya interaktivitas. Nah, yaitu adanya dukungan-dukungan komputer yang dinamis, seperti dukungan sosial yang dinamis juga, aktif dan interaktif, kemudian kolisan dan power kekuatan. Nah, selanjutnya yaitu kesempatan berlatih harus memotivasi. Itu tepatnya harus bersedia, yaitu adanya motivasi, maka akan adanya media-media pelajaran tadi. Yaitu tugas-tugas harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Perkembangan siswa harus sesuai dipantau melalui rekaman atau program latihan komputer yang siswa telah gunakan dan tidak terlalu gaptek. Karena sesuai dengan media pelajaran ini harus dituntut seorang guru untuk memperhatikan medianya agar nanti seorang siswa tidak terlalu gagu untuk memainkan atau mengerjakan tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan materi sumber belajar. Nah, dalam sumber belajar ini disebut dengan learning resources, yaitu ada beberapa pengertian. Yang pertama kita ambil yaitu dari Dageng, yaitu dalam Andi Pratowo, sebagaimana semua sumber yang mungkin dapat digunakan oleh peserta didik supaya terjadi perilaku belajar. Nah, sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang baik itu benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Contohnya seperti buku-buku modul, paket LKS atau lembar kerja siswa, realita, model, market, bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Kemudian juga sumber belajar juga dalam suatu sistem yang terdiri atas sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja yang dibuat agar memungkinkan peserta didik tadi dapat belajar secara individual. Kemudian, dalam beberapa aspek yaitu Sujana membagi sumber belajar ini ke dalam beberapa kategori. Yang pertama, sumber belajar cetak yang seperti buku, majalah, ensiklopedia, brosur, koran, poster, denah, dan lain-lain. Kemudian juga sumber belajar non cetak, seperti film, slide, video, model atau audio kaset, dan lain sebagainya. Dan begitu juga sumber belajar yang berupa fasilitas seperti auditorium, pustakaan, ruang belajar, kelas, studio, lapangan, olahraga, dan lain sebagainya. Tak lupa pula juga sumber belajar yang berupa kegiatan seperti observasi, wawancara, kerja kelompok, simulasi, permainan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sumber belajar berupa lingkungan seperti taman, museum, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sumber belajar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidik dengan jalan membantu peserta didik untuk menggunakan waktu yang secara lebih efektif. Kemudian juga beberapa perannya dalam memiliki beberapa sumber belajar yaitu memberikan kemungkinan pendidikan yang bersifat lebih individual dengan jalan mengurangi fungsi kontrol pendidik yang sifatnya kaku dan tradisional, juga memberikan dasar-dasar pembelajaran yang lebih ilmiah, dan tentunya dengan jalan merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis dan mengembangkan bahan-bahan belajar melalui upaya penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan pemantapan pembelajaran dengan jalan meningkatkannya kemampuan manusia yang berfungsi seperti media komunikasi yang mengajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas, dan konkret. Selanjutnya, penilaian hasil belajar. Nah, dalam penilaian hasil belajar yaitu suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes atau non-tes. Selanjutnya yaitu dengan memaknai suatu proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan. Nah, tujuan dari penilaian hasil belajar ini yang pertama untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan peserta didik. Selanjutnya untuk mengetahui apakah yang pelajaran-pelajaran yang telah sampaikan telah diterkuasai oleh peserta didik. Selanjutnya memperkuat kegiatan belajar, mencapai kemajuan proses dan hasil belajar anak, kemudian menilai kualitas belajar, sehingga yang terakhir itu meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penilaian tadi. Selanjutnya menurut Sujana, beliau mengatakan bahwa untuk mencapai suatu penilaian tidaknya adanya tujuan pelajaran, yaitu dalam ini adalah untuk pengajaran adanya sesuatu dalam khusus. Nah, manfaatnya yaitu
siswa dapat mengetahui sejauh mana ia telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan guru. Selanjutnya guru pun akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat dan apakah materi yang diberikan diajarkan sudah tepat bagi siswa. Nah, untuk sekolah dapat informasi dari guru tentang tepat atau tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan ke depan sekolah tersebut untuk masa-masa yang akan datang. Nah, dalam prinsip penilaian tadi ada beberapa prinsip. Yang pertama prinsip keterpaduan, kemudian prinsip keterlibatan siswa, selanjutnya juga prinsip koherensi. Nah, digabungkan juga prinsip pedagogis, selanjutnya juga prinsip akuntabilitas. Nah, teknik dalam penilaian yaitu berbentuk tes. Yang pertama tes esai dan tes objektif. Nah, teknik non tes yaitu kuesioner, wawancara, observasi dan skala rentang.